Talking about you and me, yeah. Na 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 na. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena kita memulai sebuah pembacaan singkat dari materi buku atau presentasi materi buku kita, sebelum dimulai, ada baiknya Ibu memperkenalkan nama Ibu terlebih dahulu. Waktu untuk Ibu. Silakan memperkenalkan nama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Sunarsih Orba Cahyani. Saya bertempat tinggal di Sibolga. Saya bekerja sebagai guru SD di SD 084082 Sibolga. Kemudian masa kerja saya sudah 18 tahun. Baik, terima kasih kepada Ibu Sunarsih. Iya. Marilah kita mulai pembelajaran, dimulai dari pembacaan materi, yaitu materi tentang konsep strategi pembelajaran. Kepada Syifa, tolong share screen-nya. Baiklah, dari pertama yaitu pengertian yang dapat disimpulkan dari konsep strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dari berbagai pengertian yang telah kami rangkum pada di buku, pengertian yang dapat kami simpulkan adalah strategi pembelajaran merupakan suatu rencana atau tindakan perbuatan yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Ini berarti bahwa di dalam penyusunan suatu strategi baru sampai pada susunan rencana kerja, belum sampai pada tindakan. Yang kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya di sini bahwa arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan, sehingga penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai sumber fasilitas, dan belajar semuanya diarahkan dalam mencapai upaya pencapaian tujuan. Namun sebelumnya perlu dirumuskan suatu tujuan yang jelas yang dapat diukur keberhasilannya. Yang ketiga, strategi pembelajaran merupakan suatu rencana yang dilaksanakan pendidik untuk mengoptimalkan potensi peserta didik agar siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya Syifa. Baiklah, selanjutnya tentang pertimbangan kita dalam memilih suatu strategi pembelajaran. Dikarenakan konsep dasarnya strategi pembelajaran tadi yang dibacakan sebelumnya, yang mencapai tentang pencapaian tujuan, sehingga pencapaian tujuan, penyusunan langkah-langkah dan pemanfaatan berbagai sumber fasilitas, maka dalam pemilihannya yang harus kita perhatikan yaitu pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran, dan pertimbangan dari sudut siswa, dan pertimbangan dari lain-lainnya. Selanjutnya kepada prinsip strategi pembelajaran. Prinsip strategi dalam pembelajaran yang pertama yaitu adalah orientasi pada tujuan. Karena dalam sistem pembelajaran tujuan adalah bagian yang utama. Segala aktivitas guru dan siswa harus memiliki tujuan. Yang kedua yaitu aktivitas. Karena belajar itu melakukan berbagai aktivitas dan bukan hanya menghafal sejumlah fakta atau informasi, belajar berbuat untuk memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan orientasi yang tujuan yang diharapkan tadi. Yang selanjutnya yaitu individualitas. Karena mengajar adalah usaha untuk mengembangkan setiap individu siswa. Karena itu individualitas termasuk dalam prinsip strategi pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu integritas, yaitu mengajar pelajaran harus dipandang sebagai usaha yang mengembangkan seluruh pribadi siswa.
Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tapi juga meliput berbagai aspek yaitu seperti efektif dan aspek psikomotor. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa secara integrasi. Baiklah, selanjutnya yaitu analisis kami terhadap kurikulum pembelajaran di SD kelas rendah, yaitu pendidikan agama Islam. Langsung saja ke halaman 32, Syifa. Syifa, bagian analisis Syifa, halaman 32. Baiklah, selanjutnya yaitu kita tentang pembacaan hasil analisis kami tentang kurikulum pendidikan agama Islam. Pendidikan agama merupakan satu dari 3 subjek pembelajaran yang harus dimasukkan dalam sebuah kurikulum formal lembaga pendidikan Indonesia. Materi pendidikan agama Islam yang diberikan kepada siswa diharapkan dapat menjadikan siswa lebih baik dalam berperilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Maka dalam pembelajaran ada materi pendidikan agama Islam yang sudah disebutkan dalam silabus. Banyak disampaikan materi tentang akhlak, huruf hijaiyah, dan mengenal Tuhan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan agama Islam yang tertuang dalam 3 kerangka dasar ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Di antara materi tersebut adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut, menunjukkan perilaku yang jujur, disiplin, tanggung jawab, dan santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Cakupan materi tak terpisahkan dari rumpun mata pelajaran pendidikan agama. Berdasarkan teori-teori, pendekatan pembelajaran PAI yaitu adalah keimanan, pengamalan, pembiasaan, rasional, emosional, fungsional, keteladanan. Sedangkan secara analisis dalam materi yang disampaikan, misalnya yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW sesuai dengan pendekatan keimanan, sedangkan dalam pengamalan yaitu menunjukkan sikap biasa membaca basmalah ketika akan membaca Al-Quran. Sedangkan rasional ini pun oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Berdasarkan deskripsi di atas, menurut isi sekolah dasar, yaitu kelas 1, 2, dan 3 sudah sesuai, tetapi untuk penyampaian kepada peserta didik harus disertai dengan metode yang tepat. Misalnya dengan kemajuan teknologi,
kita bisa memanfaatkan berbagai hal seperti LCD proyektor. Hal ini akan menarik perhatian siswa dan menambah pemahamannya. Sedangkan alokasi waktu yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan yang bekerja sama dengan Kemenak, yaitu Kementerian Agama, itu adalah 4 kali 35 menit. Berdasarkan analisis kami, waktu yang sedemikian itu sudah cukup karena materi pada tingkat ini cenderung masih ringan. Baiklah, selanjutnya kepada pemateri selanjutnya yaitu strategi pembelajaran inquiry. Silakan dibacakan. Baiklah, terima kasih Alwafi. Selanjutnya, saya akan bacakan materi bab 4 tentang strategi pembelajaran inquiry di sekolah dasar kelas rendah. Pengertian strategi pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki suatu benda. Sesuatu, baik benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Pembelajaran inquiry menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Materi pembelajaran tidak diberikan secara langsung. Peran siswa dalam pembelajaran ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Pembelajaran ini sering juga dinamakan pembelajaran heuristik yang berasal dari bahasa Yunani yaitu heuriskein yang berarti saya menemukan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu bab pembelajaran ekspositori. Silakan dibacakan kepada pemateri selanjutnya. Silakan dibacakan. Selanjutnya, strategi pembelajaran ekspositori, yaitu pembelajaran ekspositori yaitu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada siswa dengan maksud agar siswa menguasai materi pelajaran secara optimal. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran ekspositori yaitu pertama berorientasi pada tujuan, yang kedua prinsip komunikasi, yang ketiga prinsip kesiapan, yang keempat prinsip keberlanjutan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu pemateri dari bab strategi pembelajaran problem based learning. Silakan disajikan materinya. Waktu dipersilakan untuk pemateri selanjutnya. Dipersilakan. Baiklah, selanjutnya adalah strategi pembelajaran problem based learning. Strategi pembelajaran berbasis masalah problem based learning atau PBL merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada peserta didik. Strategi pembelajaran berbasis masalah adalah suatu strategi pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk dapat memecahkan masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Implementasinya adalah pembelajaran berbasis masalah merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam proses pembelajaran kemampuan berpikir siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu kiranya ada sebuah bahan kajian yang mendalam tentang apa dan bagaimana pembelajaran berbasis masalah diterapkan dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa, syarat nilai dan lebih bermakna. Secara sederhana, langkah penerapan model pembelajaran berbasis masalah dalam kegiatan belajar mengajar untuk SD kelas rendah adalah sebagai berikut. Baiklah, saya lanjutkan kembali. Yang terakhir,
dalam langkah sederhana dalam penerapan pembelajaran based learning adalah mempresentasikan simpulan tersebut. Dengan cara tersebut diharapkan anak-anak didik untuk berpikir dan bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kooperatif dan kontekstual. Yaitu kepada pemateri dipersilahkan. Ini apa? Selanjutnya strategi pembelajaran kooperatif dan yang pertama, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif itu rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Sedangkan pembelajaran kontekstual, pembelajaran yang mengkaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata yang dihadapi siswa sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, alam sekitar, dan dunia kerja, sehingga siswa mampu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran, yakni konstruktivisme, bertanya, menyelidiki, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. Selanjutnya implementasi. Selanjutnya, implementasi untuk anak SD kelas rendah dalam pembelajaran kooperatif dan kontekstual. Pembelajaran kooperatif yang pertama menyampaikan tujuan dan motivasi siswa, yang kedua menyajikan informasi, menjelaskan materi kerja sama secara besar, dan yang ketiga mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok kooperatif, membagi siswa dalam 7 kelompok kooperatif secara heterogen, baik secara kognitif, jenis, kelamin, dan suku bangsa. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Yang kelima, evaluasi. Setelah selesai kegiatan diskusi, kelompok guru memberi kesempatan pada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dan yang keenam, memberikan penghargaan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Syifa. Baiklah, selanjutnya kepada pemateri tentang pembelajaran, strategi pembelajaran yang quantum learning, dipersilahkan untuk menyajikan materinya. Baik, Ibu dan teman-teman semua, sekarang kita masuk pada bab ke-8, yaitu strategi pembelajaran PAI dengan strategi quantum learning. Yang pertama, pengertian quantum learning, yaitu quantum learning merupakan metode belajar yang mengajak siswa belajar dalam suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih bebas dalam menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya. Quantum learning ini berasal dari usaha. Menurut Georgi Lozanov, quantum learning yaitu yang melakukan penelitian yang dinamakan dengan suggestology, yang menyatakan bahwa sugesti bisa dan pasti berdampak pada kondisi belajar. Jadi, metode ini bertujuan untuk membawakan pelajaran yang tidak membuat para siswa menjadi bosan. Bahkan, para siswa menjadi menyenangi pembelajaran tersebut sehingga mereka lebih semangat lagi dalam menerima pembelajaran. Dan yang terpenting, tidak ada yang terpaksa dalam pembelajaran tersebut. Kemudian, adapun prinsip dari quantum learning. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam penerapan metode quantum learning ini dalam pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, dan mengajarkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya, yaitu kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Tentunya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan dan pengalaman. Dan juga bertujuan untuk membentuk generasi yang semakin dekat dengan agama dan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, jika kita membawakan pembelajaran PAI tersebut, mungkin
di antara metodenya yaitu dengan menjelaskan bahwa terkhusus ini dalam pembelajaran PAI, maka di dalam Islam hukum belajar bagi setiap muslim itu adalah wajib, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita menjelaskan bahwa orang yang mempunyai ilmu itu derajatnya diangkat lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penerapan yang kedua yaitu menerangkan apa manfaat dari belajar. Untuk menciptakan belajar yang menyenangkan dan tanpa paksaan, kita harus menerangkan apa manfaat dari pelajaran tersebut. Karena dengan mengetahui manfaatnya, orang itu akan mudah, karena jika seseorang tidak mau belajar, orang itu akan mudah dibohongi apabila tidak memiliki ilmu. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka dia harus sanggup dengan lelahnya kebodohan. Kemudian bentuk implementasi yang ketiga yaitu memberikan penjelasan tentang materi tersebut. Sebagai seorang guru, maka harus menerangkan dan menjelaskan kepada peserta didiknya tentang apa materi yang sedang disampaikan, yaitu dengan memperhatikan pembelajaran bagaimana yang disenangi oleh para siswa, dengan tujuan pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan menyenangkan dan tidak ada siswa yang merasa terpaksa dengan pembelajaran tersebut. Penerapan yang keempat yaitu mengulangi pembelajaran yang telah diberikan. Setelah kita memberikan materi pembelajaran, maka materi tersebut perlu diulang-ulang kembali. Karena apabila tidak diulang, maka bisa saja para siswa dengan mudahnya melupakan materi tersebut. Kemudian yang kelima, yaitu merayakan dari hasil yang telah dicapai dalam pembelajaran tersebut. Setelah melakukan pembelajaran tersebut selesai dan juga langkah-langkah maupun penilaian sudah dilakukan, maka jangan lupa untuk merayakan dari proses apa yang telah dicapai. Yang pastinya dengan tujuan memberikan penyegaran terhadap siswa dan manfaat lagi dalam belajar ke depannya. Kemudian langsung saja masuk ke dalam bab ke-9, yaitu strategi pembelajaran STEM. Yang pertama, pengertian dari STEM. STEM merupakan muatan pembelajaran yang menggunakan 5 ilmu, yakni pengetahuan, teknologi, teknik, seni, dan matematika, secara menyeluruh dan berkaitan satu sama lain sebagai pola pemecahan masalah. Hasil akhir yang diharapkan dari penerapan metode STEM adalah peserta didik yang mengambil risiko serius, terlibat dalam pembelajaran dan pengalaman, bertahan dalam pemecahan masalah, merangkul kolaborasi, dan bekerja melalui proses tim atau yang disebut dengan Science, Technology, Engineering, and Mathematics adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan antara pengetahuan alam, teknologi, mesin, dan matematika dalam satu pengalaman belajar siswa. Kemudian langsung saja bentuk penerapan STEM di pendidikan agama Islam. Maka bentuk pembelajaran STEM yang bisa digunakan dalam menyampaikan pembelajaran PAI dan berhubungan jika dihubungkan dengan tingkat sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3, maka hal yang dibahas adalah hal yang dasar-dasar saja. Namun pembelajaran STEM ini sangat berguna bagi anak-anak terkhusus SD kelas rendah karena pembelajaran ini adalah pembelajaran yang memiliki rumus. Contohnya yang dapat kita ambil yaitu dalam pembelajaran PAI, maka ada materi yang dinamakan dengan dan untuk yang dinamakan dengan zakat, dan untuk menentukan jumlah dari zakat tersebut kita memerlukan perhitungan dan perbandingan. Maka dengan menggunakan metode STEM ini
kita akan bisa menentukan jumlahnya tersebut, yaitu dengan dapat dirumuskan dan ditentukan jumlah zakatnya sesuai nisab yang telah sampai dan yang telah dimilikinya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang model pembelajaran HOTS. Kepada si penyaji materi model pembelajaran HOTS, dipersilahkan untuk menyajikan materinya. Bab bab 10 jalan pengertian host. Host atau yang sering disebut sebagai kemampuan keterampilan atau konsep berpikir tinggi merupakan suatu konsep reformasi pendidikan berdasarkan taksonomi Bloom yang dimulai pada awal abad ke-21. Konsep ini dimaksudkan ke dalam pendidikan bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi revolusi industri pada abad ke-21 ini. Sumber daya manusia diharapkan tidak hanya menjadi pekerjaan mengikuti keterampilan abad ke-21. Bentuk-bentuk implementasi bawah setiap siswa. Nah, ada kemampuan harus dimiliki siswa adalah satu, mengenal tes, yaitu Udah. spesifikasi Jam 5 lewat lah. pembelajaran ataupun yang ada Bang, jam ini ya bang. Orang sial jam. dua, pastikan Kok hilang suaranya? siapa yang akan atau dilakukan mahasiswa. Yang harus dimiliki adalah kemampuan melakukan evaluasi, kemampuan menilai atau memberikan penilaian terhadap semua hal yang ada sekelilingnya. Bab model pembelajaran tes pengertian tes spek di scale to knowledge atau tes spek merupakan salah satu jenis pengetahuan baru yang harus dikuasai guru dapat mengimplementasikan teknologi dan pembelajaran. Pada pengembangan tes spek telah menjadi kerangka kerja atau framework yang dapat digunakan untuk menganalisis pengetahuan guru terkait dengan implementasi teknologi dalam pembelajaran. Salah satu bentuk implementasi teknologi dan presentasi Keluarkan. Memasukkan WA ke sini nggak bisa. teknologi atau tes spek adalah model yang digunakan untuk integrasi teknologi pendidikan. Model ini melengkapi model PCK yang sudah dikembangkan lebih dulu oleh pada 1986. Penamaan unsur teknologi diusulkan pertama kali oleh Pearson pada 2001 untuk memperbaiki model yang dikembangkan Sulaiman. Model yang dikembangkan menjadi model tes PCK dan dipakai sebagai salah satu model terkait integrasi teknologi pada bidang pengajaran. Law 7 mengusulkan nama baru untuk TPC menjadi tes spek sehingga menjadi mudah diucapkan dengan diingat. Iska Koldi
dengan judul Teknologi Pendogi 6 sebagai dengan 2019 masih menjadi kerangka teori utama bagi peneliti dan praktisi dalam upaya mengembangkan beberapa model pembelajaran. Istilah yang kemudian dikenal dengan TESPEC adalah sebuah framework untuk kerangka kerja dalam mendesain model pembelajaran baru dengan menggabungkan 3 aspek utama yaitu teknologi, perdagangan, dan konten pengetahuan. Baik, Bu. Itulah draft buku yang telah kami presentasikan. Maka setelah kami bacakan isinya tadi, kami harapkan Ibu bisa memberikan kritikan maupun saran jika ada kami tadi melakukan kesalahan atau ada materi yang salah dalam buku kami tadi. Boleh, Bu, Ibu ngasih saran maupun kritikannya. Yang pertama, Ibu mau sampaikan tadi pertama kan strategi ya, strategi pembelajaran. Ya, Bu. Ini saya pikir sama dengan model pembelajaran ya. Ada kesamaan dengan model pembelajaran karena akhir-akhirnya di makalah itu saya dengarkan jadi model jadinya kan. Jadi model pembelajaran ya kan. Kuantum, Spark atau inquiry gitu. Kemudian yang kedua, tadi kalau saya tidak salah dengar, itu katanya waktunya 4 kali 35 menit, 1 jam pelajaran. Satu minggu ya. Untuk SD sekarang nak 2 kali 35, hanya 2 jam pembelajaran, 1 minggu. Untuk agama ya. Ya, Bu. Itulah semuanya tari, ibadah, akidah, hanya itu. Hanya seminggu, hanya 2 jam. Coba bayangkan. Apa jadinya generasi kita kan kalau hanya dipadakan dengan pembelajaran di sekolah, tidak ada penambahan di luar, maka apa jadinya generasi kita nanti? Itu saya pikirkan mungkin perlu juga nanti kalau kalian mengadakan seminar atau simposium atau sejenisnya lah. Coba kita renungkan kembali pembelajaran SD apakah cukup segitu gitu ya. Itu ya. Ya, Bu. Kemudian tadi beberapa model pembelajaran yang saya dengarkan, ada inquiry, yaitu menemukan sendiri. Ini memang cocok untuk kelas rendah. Apalagi kita mengajarkan tentang tajwid contohnya. Kita mau menemukan coba, apa saja itu huruf idgham bi gunnah, contohnya begitu ya. Nah, jadi anak-anak kita beri Iqra. Kenal masih kelas rendah ini kan, yang kalian pelajari. Kita beri Iqra, kemudian untuk Iqra 3 sampai 6 itu sudah ada contoh-contoh idgham bi gunnah di situ. Ayo, temukan sendiri. Nah, nanti anak-anak berkesimpulan bahwasanya idgham bi gunnah adalah dia sendiri menemukan sendiri itu. Kita hanya ngasih contohnya. Ini contohnya idgham bi gunnah adalah umpamanya anna. Nah, nanti dia ketemu sendiri. Jadi yang lainnya boleh begitu boleh digabungkan, tidak, hanya ini yang dibingungkan. Nanti dia ketemu sendiri bahwa oh iya, huruf idgham bi gunnah adalah hanya ini dan ini. Dia itu model yang cocok juga untuk mengajarkan tentang tajwid. Kemudian tadi problem solving itu juga bagus untuk anak SD, dan kalau bisa ini memang kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika pembelajaran kita ingin meminta anak-anak itu peduli dengan teman-temannya. Kita tanya, kenapa dia? Oh sakit, Bu. Lalu bagaimana kalau sakit? Bagaimana kalau kita jenguk, Bu? Nah, karena kita tidak bisa menjenguk, bagaimana sebaiknya? Kita doakan, Bu. Ketika dia mendoakan temannya kan sudah ada nilai kepedulian, dan dia juga nilai akidahnya, imannya kan bertambah kepada Allah ketika dia mendoakan temannya yang sakit. Ya, jadi sebenarnya untuk penemuan masalah-masalah ini yang kalau bisa yang kesehari-harian gitu ya.
Contohnya anak nggak punya pensil. Bagaimana caranya? Aduh, dia nggak punya pensil. Aku punya. Gimana kalau kau sedekahkan sama dia? Nah, gitu. Jadi memang langsung amal begitu. Nah. Dan untuk kuantum ini itu juga bagus. Apalagi kalau sekolahnya ini fasilitasnya bagus. Umpamanya ada infokusnya, ada slide-nya. Jadi kita ngajar anak-anak sambil nyanyi, ya. Rukun Islam yang 5 gitu kan, sambil nyanyi. Itu anak tuh senang. Dengan begitu dia akan hafal rukun Islam, ya. Rukun iman ada 6. Nah, dengan menyanyi begitu kemudian kalau untuk mempelajari sejarah kita bisa menonton film, ya, nonton film. Ini menarik sama anak-anak. Jadi dia nggak sengaja dia nonton tapi dia udah belajar. Tapi itu semua pun, Nak, ya, itu semua pun, semua model yang kalian kemukakan itu tergantung kepada siswanya. Ya. Tujuannya pun bagus, ya. Bagus tujuan pembelajaran, tetapi kalau keadaan siswanya itu beragam, itu kita akan menghadapi masalah. Contohnya, untuk anak SD, anak hafal surah pendek. Ya. Untuk kelas 1 itu anak sudah hafal. Tetapi ketika dia belum bisa Al-Fatihah, jangan dulu ajarkan An-Nas. Kenapa? Al-Fatihah ini penting. Gitu. Jadi kita tengok anaknya. Mungkin kalau anak di kota, ya, anak di kota mungkin dia tuh udah banyak yang hafal surah pendek. Tapi ketika mungkin ada sekolah yang dia agak di desa, itu sulit menghafal itu. Maka kita tengok bagaimana kemampuan anak. Jadi tujuan pembelajaran bisa kita sederhanakan. Kita nggak usah pegang kurikulum, harus pegang begitu kurikulumnya, harus tercapai, tidak. Ya. Kenapa? Karena di SD ini dasarnya loh. Di SMP tidak akan ada lagi mempelajari AIU atau abatasa. Di SMP tidak akan ada lagi mempelajari bacaan sholat. Yakinlah. Kalau di SD dia tidak bisa sholat, di SD dia nggak bisa baca Al-Quran, maka selamanya dia tidak akan bisa baca Al-Quran. Loh, kok mati nih? Halo? Enggak, Bu. Oh, Iya, Bu, enggaknya. enggak apa-apa, Bu. Lagi semangat kok tiba-tiba muncul gitu. Jadi agak Enggak apa-apa, Oke. Bu. Oke, jadi kalau SD ini dasarnya ini tidak kita tanamkan begitu, Nak. Nanti dia SMP tidak akan dipelajari lagi dengan baca huruf hijaiyah, yakinlah. Di SD dia nggak bisa sholat, maka SMP, SMA dia tidak akan bisa sholat. Bagaimana generasi kita? Jadi di SD inilah dasarnya. Jadi apapun tadi model pembelajaran yang kalian kemukakan bagus semuanya. Bagus. Satu yang kalian ingat adalah ingat tujuan. Sederhanakan tujuan. Yang penting adalah keadaan siswa kita. Ya, itu yang perlu jadikan pegangan. Bagus pun tujuan kita, ya, bagus pun semua alat yang kita siapkan, tapi kalau siswa itu tidak menerima, itu akan sia-sia. Kemudian adalah keadaan sekolah. Bagaimana sekolah? Saya mau menggunakan metode ini, Bu, gini nih. Apakah sekolah ada fasilitasnya? Ya. Karena kita tidak usah terlalu idealis lah, tapi mungkin kalian masih idealis ya, karena masih mahasiswa. Nanti ketika di lapangan, ya, idealis kita itu akan terbentur dengan kenyataan-kenyataan yang memang harus kita belajar sendirilah, ya, harus belajar sendirilah, gitu. Tapi untuk kalian sekarang mahasiswa, perlulah idealis seperti ini. Pokoknya harus kalian kuasai, kalian kuasailah semua metode-metode ini, ya. Kalian kuasailah model-model ini, ya. Karena bagaimanapun ini kan tujuannya memang untuk pembelajaran. Satu lagi ya, mungkin agak terakhir. Kalau untuk K13, kurikulum 13, itu pendekatannya pertama mengamati, Nak, mengamati. Ya. Saya tidak tahu di sini, pokoknya itu mengamati, kemudian menanya. Jadi pertama ada contohnya gambar. Ada orang miskin, ada orang kaya, coba amati. Gitu kan? Kemudian coba tanya, adakah pertanyaanmu dari gambar ini? Yang kemudian yang ketiga mencari informasi. Dia jawabannya seperti ini. Itu gambar apa? Oh, orang miskin. Itu orang kaya. Yang lainnya orang miskin mestinya menerima sedekah dari orang kaya. Itu kita ketika kita menyampaikan pembelajaran itu harus kita gunakan untuk pendekatan saintifik ini, Nak, K13. Kemudian
menalar. Ya, mana jawaban-jawaban tadi yang sesuai dengan apa yang tujuan pembelajaran kita. Kemudian terakhir adalah mengkomunikasikan. Anak-anak di akhir pembelajaran harus bisa menyampaikan apa yang dia dapat hari itu. Jangan cukup dengan anak-anak paham Bu, tidak begitu lagi sekarang Nak. Ya, coba bilangkan bagaimana hasil pembelajaran kita pada hari ini. Coba bilangkan Nak, semampumu dengan bahasamu sendiri. Ya, jadi itulah pendekatan K13 yang sekarang ini, gitu, yang harus kita terapkan. Jadi demikian saja, dan kalau ada bertanya, saya persilakan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kritik dan sarannya Ibu. Sekian dari kami, Bu. Apakah yang lain ada mau sepatu kata atau sepatah kata? Ya, Bu, terima kasih banyak Bu atas waktu dan ilmunya. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, kita mendapatkan ilmu dari Ibu kita. Terima kasih kepada Ibu. Berhubungan waktu Zoom kita tinggal sekitaran 2 menit lagi, maka mungkin kita cukupkan saja sampai di sini. Ibu, jika kami ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Semoga Ibu sehat selalu. Demikian, kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Ya, Bu. Ya, Bu. Semangat, Bu. Terima kasih, Bu, waktunya. Terima kasih atas waktunya, Bu. Iya, sama-sama. Semangat ya belajar, cepat sarjana. Ya, Bu. Amin, Bu. Ya.